Maka di setiap Ramadan kalau kita cek datanya itu pasti selalu inflasi kita akan lebih tinggi. Tapi di sisi lain ada beberapa pedagang yang justru menaikkan harga ini secara tidak wajar, ibarat kata haji mumpung gitu ya. Jadi kalau pemerintah punya program makan siang gratis nih, kita punya penghematan makan siang selama sebulan. Tapi jangan diubah tuh, makan siangnya digeser, di jamaknya jamak ke takdim sama jamak takhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di konten podcast LPM FBUI. Kali ini kita hadir dengan edisi terbaru, yaitu edisi Keran, Kajian Ekonomi Ramadan. Podcast ini hadir dengan harapan bisa mengalirkan wawasan, membuka pemikiran baru, atau mengungkap fenomena-fenomena unik seputar ekonomi Ramadan. Keran ini kan ibarat simbol Ramadan yang mengalir deras. Di satu sisi dia bisa jadi berkah buat banyak orang kalau praktiknya bener ya Pak ya. Tapi di sisi lain dia juga bisa jadi malapetaka kalau praktiknya nggak sehat dan merugikan banyak orang. Bersama saya Ali Kifayatullah, peneliti LPM FBUI yang akan menjadi host untuk edisi kali ini. Dan saat ini saya nggak sendirian, saya bersama Pak Arianto, peneliti senior FBUI. Apa kabarnya Pak Arianto? Gimana puasanya, lancar Pak? Alhamdulillah Mas Ali sehat, dan kita hari ke-10 ya. Hari ke-10, udah sepertiga. Sudah sepertiga. Mudah-mudahan puasa diterima semua. Amin. Ya. Baik, Pak Arianto, sebelum kita bicara lebih jauh Pak terkait dampak ekonomi Ramadan yang mungkin teman-teman juga bertanya gitu ya. Kita mungkin bicara dulu terkait fenomena ekonomi yang biasanya unik gitu ya, datang ketika Ramadan tiba. Kira-kira menurut Pak Arianto sendiri, apakah ada fenomena-fenomena ekonomi tersendiri yang biasanya hadir ya saat Ramadan? Menurut Pak Arianto gimana? Yap, betul ya. Jadi Ramadan memang berbeda. Jadi baik dari sisi peribadatan ya maupun dari sisi sosial ekonomi. Jadi kalau kita lihat setiap tahun ya, itu Ramadan itu selalu membawa suasana yang berbeda. Kita biasanya di awal-awal sebelum Ramadan sudah ada tuh iklan-iklan. Ya. Sirup, Ramadan, kan? betul. Iklan biskuit, kurma dan sebagainya ya. Itu menyongsong Ramadan. Biasanya nyambut Ramadan ya. Ya, tapi memang pola Ramadan ini kan pola yang kalau di ekonomi disebut pola musiman ya. Musiman tuh pola berulang setiap tahun ya, dan itu rutin gitu ya. Sayangnya di kalender Ramadan kan ngikutin pola pergerakan di Hijriah ya. Betul. Kalau Hijriah 1 Ramadan tetap, tapi di kalender Masehi itu polanya bergerak mengikuti maju 11 hari. Betul. Jadi kalau dianalisis datanya itu biasanya ngikutin musiman yang bergerak istilah di dalam statistik ataupun ekonometrik, yaitu musiman bergerak, bukan musiman yang tetap. Kalau musiman tetap kan tahun baru misalnya, itu musiman tetap. Natal itu juga musiman tetap. Tapi Ramadan itu musim yang bergerak ngikutin kalender Masehi ya, tapi kalender Hijriahnya tetap. Jadi setiap Ramadan ya, walaupun memang puasa ya, tapi memang di Indonesia itu terjadi peningkatan konsumsi. Nanti bisa dilihat ya di ilustrasi grafis kita ya, itu retail itu meningkat tuh di setiap Ramadan sampai nanti Idul Fitri ya. Ya, itu peningkatan konsumsi kita akan lebih tinggi daripada yang biasa. Kenapa terjadi? Ya tentu karena memang di Ramadan ini momentum orang dapat THR. Jadi secara daya beli ya itu ada tambahan ya. THR itu kira-kira kan 1 kali gaji kan? 1 kali gaji, betul. Jadi daya belinya meningkat. Karena itu kemudian walaupun puasa ya, tapi terutama nanti menjelang Idul Fitri itu banyak terjadi peningkatan belanja untuk merayakan hari raya. Karena itulah terjadi peningkatan ya, baik retail dalam bentuk makanan juga peningkatannya luar biasa tuh di bulan Ramadan. Biasanya Lebaran memang momentum baju baru ya, baju baru. Jadi itu
masa panen memang masa panen untuk garment ya, untuk pakaian jadi itu terjadi di situ ya. Cuman memang karena terjadi peningkatan permintaan itu ya, maka biasanya diikuti oleh kenaikan harga. Oke. Maka di setiap Ramadan kalau kita cek datanya itu pasti selalu inflasi kita akan lebih tinggi. Ya. Jadi inflasi kita karena harga barang-barang itu naik ya, adanya permintaan yang lebih tinggi tadi itu kemudian memberikan tekanan terhadap kenaikan harga secara umum, terjadilah inflasi ya. Nah, momentum kali ini kelihatannya yang tahun-tahun ini ya pemerintah sudah berusaha luar biasa ya, bahkan ada program-program yang memang ikut supaya inflasi ini tidak terlalu tinggi ya, banyak melakukan operasi pasar ya. Kemudian juga pemerintah bahkan memberikan potongan harga tuh untuk tiket pesawat. Betul. Ya. Nah, Diskon tiket pesawat. Diskon ya. Nah, tapi memang ya beberapa komponen yang lain pemerintah tidak bisa terlalu banyak campur tangan untuk mengatur harga kecuali melalui supply ya, supply side-nya dengan operasi pasar ya. Ya wajar sih sebenarnya kenaikan sepanjang ini ya karena mungkin ada tambahan dari sisi produsen ya, biaya dan sebagainya, mungkin akan terjadi kenaikan harga yang wajar begitu ya. Nah yang ketiga adalah menariknya kan kalau Ramadan itu aktivitas UMKM kita itu meningkat juga ya. Ya rumah tangga yang biasa nggak jualan gorengan, jualan tajil, ya kan. Betul. Nah itu menumbuhkan ekonomi kerakyatan menurut saya. Jadi itu juga berkah ya buat terutama ekonomi kecil ya, UMKM kita ya, usaha catering ya. Kemudian nanti Lebaran nih walaupun masih jauh ya, itu pesen kue Lebaran udah jauh-jauh hari. Kalau enggak kehabisan. Kalau enggak ya udah pesen tuh ya. Betul. Kue Lebaran. Ini banyak usaha-usaha rumahan termasuk parcel ya untuk. Nah, ini momentum memang berbagi. Jadi bagus juga kalau kita ini yang menggerakkan ekonomi UMKM ini dalam rangka berbagi ya. Karena kalau kita lihat dari sisi konsumsi itu kan dibagi dua ya, kalau kita berpuasa itu apakah untuk memenuhi kebutuhan pokok ya kan, betul, atau sifatnya hedonisme. Okay. Kalau hedonisme itu kan udah bermewah-mewah gitu. Jadi justru itu mungkin nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, kalau praktek seperti itu tidak dianjurkan di dalam agama. Jadi kita lebih banyak nanti konsumsi yang kita kurangi karena puasa itu nanti digunakan untuk berbagi, kira-kira begitu ya. Nah yang berikutnya tentu saja nanti kalau kita lihat ya, ada kalau sekarang kan digital ekonomi ya, ekonomi digital. Betul. Jadi peningkatan transaksi ekonomi digital juga luar biasa di bulan Ramadan, e-commerce itu. Termasuk kalau menjelang berbuka, wah itu walaupun yang biasanya ada pasar kaget ya di di sekitar masjid ya, itu jualan takjil ya. Betul. Tapi di luar itu riuh rendahnya di e-commerce itu luar biasa, termasuk juga GoFood ya, itu juga luar biasa. Jadi peningkatan transaksi digitalnya juga tinggi. Dan yang berikutnya tentu saja di Ramadan itu peningkatan aktivitas filantropi. Itu berbagi tadi ya. Itu juga luar biasa karena memang itu didorong oleh spirit dari Ramadan ya, lewat infak, sedekah, mungkin nanti zakat ya, yang potensial ini potensinya sangat luar biasa untuk nanti untuk yang berhak menerima itu bukan hanya pada saat Lebaran yang zakat fitrah ya, tapi juga zakat mal yang nanti bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat ya, pengentasan kemiskinan dan sebagainya ya, untuk masyarakat yang miskin maupun 8 asnaf ya yang nanti berhak digunakan ya, atau berhak memanfaatkan dana tersebut atau dana zakat. Nah, ini juga menarik karena setiap tahun potensi zakat kita dari tahun ke tahun meningkat ya. Nah, pemerintah sebenarnya ini kan kita dorong memang zakat
jadi satu sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk pengentasan kemiskinan. Ya, nanti mungkin sinergi dengan Basnas ya untuk program-program pengentasan kemiskinan, ya itu saya pikir bisa digunakan dana-dana yang berasal dari zakat ya. Dan ini zakat ini karena spiritnya spiritual ya, spirit rohaniah itu berbeda dengan pajak. Agak berbeda dengan pajak. Walaupun pemerintah sudah mengintegrasikan, bukan mengintegrasikan ya, membuat bayarnya zakat itu bisa mengurangi pendapatan kena pajak. Tapi lebih dahsyat lagi kalau pemerintah itu, negara kita bisa tuh mengurangi pembayaran pajak dari zakat. Iya. Jadi kalau sekarang kan baru mengurangi pendapatan kena pajak. Betul. Jadi harusnya yang kena pajak sekian, karena udah bayar zakat pendapatannya dikurangi itu, kemudian pajaknya dikenakan setelah dikurangi bayar zakat. Nah, kalau nanti bisa ini masalahnya panjang kali ya pembahasannya di DPR maupun undang-undang kita memang baru sebatas itu ya. Tapi spirit bayar zakat ini, infak potensinya juga luar biasa, itu bisa jadi sumber daya pembangunan ekonomi kita sebenarnya ya, pengentasan kemiskinan terutama untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu ya, yatim piatu, kemudian juga untuk yang mungkin juga lagi punya kan boleh untuk orang yang nggak mampu bayar utang. Betul. Jadi itu juga potensi pemberdayaan masyarakatnya juga tinggi. Mungkin dana zakat memang kalau zakat fitrah harus dibagikan itu sebelum sholat Id, tapi untuk zakat mal itu kan sebenarnya bisa untuk pemberdayaan. Jadi memberikan pemberdayaan pada masyarakat miskin, memberikan keterampilan ya untuk bisa meningkat kualitas kompetensinya, sehingga nanti bisa dimampukan orang yang miskin. Wah, ini bisa dimampukan jadi nanti malah bukan menerima zakat, tapi dia mampu membayar zakat. Nah, itu tujuan daripada pemberdayaan tuh seperti itu, sehingga nanti zakat itu jadi sumber daya yang memang terus bertambah dan mampu mengentaskan kemiskinan ya. Saya kira itu yang ini, tapi yang nanti di ujung Ramadan kita biasanya terjadi peningkatan mobilitas ya. Mudik, liburan. Itu mungkin sepekan sebelumnya ya, nanti pasti terjadi pergerakan. Tapi ini bagus karena pergerakan kita mudik ini sarana juga untuk distribusi sumber daya ekonomi. Ya, tadi konsumsi banyakkan masyarakat di perkotaan, begitu nanti menjelang Lebaran mudik, di sana dia tinggal 3 hari 5 hari ya, di sana dia mengkonsumsi ya, membawa uang ke sana dan sebagainya. Ekonomi terjadi perputaran di pedesaan ya, di pedesaan. Itu juga transfer sumber daya yang cukup besar. Memang sayangnya harusnya begitu di pedesaan ditangkap lebih lama tuh uangnya. Jangan tersedot lagi di kota gitu ya. Jadi terjadi multiplier lah di pedesaan yang cukup tinggi. Jadi mudik ini memang pemerintah sudah memfasilitasi ya, cukup disiapkan berbagai sarana transportasinya, jalannya ya, semua sumber daya ini diarahkan untuk mengelola mudik mudik kita ya. Mudik kita ini memang ya dari tahun ke tahun kelihatannya lebih, tahun ini terutama mudah-mudahan lebih baik lagi, sehingga ini akan memberikan berkah banyak buat tadi ya, transfer sumber daya dari kota ya kemudian ke pedesaan ya. Nah, termasuk juga ini kan karena ada THR ya, bawa uang lebih banyak gitu. Nah, hati-hati juga ya, THR-nya jangan-jangan nanti kehabisan. Jadi tetap nanti yang mudik bawa balik juga ke kota, jangan dihabiskan gitu ya maksudnya. Saya kira itu ya yang menarik dari kegiatan Ramadan kita, yang dari berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Betul. Dan ini saya pikir sangat positif buat ekonomi. Kalau kita lihat di setiap
triwulan yang ada bulan Ramadan, karena biasanya bergeser ya. Iya, betul. Tidak hanya mungkin nanti ini kan di triwulan pertama. Entah berapa tahun lagi nanti di triwulan 4 itu. Empat. Karena maju kan. Nanti begitu Januari nanti masuk Desember udah triwulan 4. Nah, itu perekonomiannya didorong oleh aktivitas di Ramadan ya, aktivitas Ramadan. Jadi di samping ibadah meningkat, ekonomi juga meningkat. Jadi ini berkah yang saya kira luar biasa Mas. Iya. Bukan hanya untuk Muslim ya, tapi juga untuk seluruh umat manusia, terutama di Indonesia ya. Semuanya dapat berkah dari Ramadan. Betul. Menarik, tadi Pak Haryanto mention terkait keberkahan ya dari ekonomi Betul. Ramadan ini, dan sinyalnya banyak ya, tadi peningkatan konsumsi. Terus Pak Haryanto bilang ada spirit berbagi ya. Nah, Ya, spirit. baik itu kalau kita kan berbagi sahur, berbagi takjil, itu kan ada Yes, spirit ya yes. yang ada di bulan Ramadan. Pak Haryanto masuk ke pertanyaan berikutnya yang mungkin ada beberapa teman-teman juga bertanya ya. Ada salah satu pola yang dapat dibilang selalu muncul di bulan Ramadan, itu kenaikan harga kebutuhan pokok. Di satu sisi ini wajar sebenarnya karena memang Iya. permintaannya meningkat ya. Tapi di sisi lain ada beberapa pedagang yang justru menaikkan harga ini secara tidak wajar, ibarat kata aji mumpung gitu ya. Nah, kira-kira apakah fenomena ini masih banyak terjadi hari-hari ini, dan menurut Pak Haryanto mengapa hal ini bisa terjadi, Pak? Iya. Mungkin ada ya, masih terjadi, dan ini kan memang perilaku yang sebenarnya dilarang. Betul. Tapi ya usaha-usaha pemerintah ya, kalau mereka berusaha untuk menaikkan harga, pemerintah sudah berusaha untuk bagaimana supaya ya harga-harga di pasar ya, dengan melakukan operasi pasar dan sebagainya ya. Nah, memang banyak ya perilaku yang memang muncul ya, menggoda manusia. Iya. Ya kan, spekulasi ya, tadi spekulasi menaikkan harga dengan tidak wajar ya. Ada yang mungkin dari jauh-jauh hari supaya sudah nimbun barang, Nimbun barang, ya. Kemudian mungkin juga ada yang kan ini banyak berbagi ya, terutama misalnya parcel Ramadan atau parcel Idul Fitri gitu. Itu banyak juga yang mungkin hati-hati karena mungkin ada yang udah kadaluarsa ya, mungkin juga barangnya tidak ori, palsu gitu ya. Kemudian yang belanja online itu juga sama ya, belanja online itu harus hati-hati juga karena ada mungkin di merchant-merchant yang walaupun pihak penyelenggara ya itu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi praktek-praktek yang sifatnya merugikan banyak orang ini masih ada beberapa terjadi, penipuan belanja online mungkin ya, termasuk juga pungli mungkin ya, banyak pungli ya, mungkin itu. Kemudian yang penting lagi mungkin karena nanti buat membayar zakat sama infak ya, makanya di momentum Ramadan itu kan kemauan kita untuk berinfak ya, kewajiban membayar zakat itu tersadarkan. Tapi kita harus cerdas juga memilih lembaga untuk menyalurkan itu dengan baik, karena bisa jadi ya banyak juga yang mencoba-coba nih memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan situasi dengan berusaha untuk manipulasi zakat dan infak. Jadi makanya kita sebagai umat muslim kalau menyalurkan zakat, infak, sedekah itu langsung ke lembaga yang dipercaya. Misalnya kalau di sekitar rumahnya itu ada masjid, ya ke masjid, di situ ada UPZ misalnya ya, unit pengumpul zakat, atau ke lembaga zakat yang lain yang resmi oleh pemerintah ya, supaya itu betul-betul ya kita zakat, infak, sedekah kita disalurkan dengan baik pada masyarakat. Saya kira itu ya beberapa fenomena memang ya, manusia itu banyak ya. Jadi ada yang memang niatnya ngisi Ramadan dengan baik, tapi beberapa ya ada yang seperti itu ya Mas Ali. Jadi kita ya hati-hatilah kira-kira kalau tadi
belanja online ya, zakat itu memilih lembaga yang memang kredibel gitu. Betul. Saya kira itu. Iya. Dan ini masuk ke poin tadi masalah kebocoran ya. Kita berharap tentu ada keberkahan dari ekonomi Ramadan, tapi sisi lain kita juga berusaha minimalisir kebocoran yang tadi Pak Arianto sebutkan ya. Menarik. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, yaitu kita tentu sadar bahwa Ramadan ini bulan untuk berbagi gitu ya, refleksi diri dan ya banyak hal-hal positif lainnya kayak tadi Pak Arianto bilang spirit berbagi yang ada di dalam bulan Ramadan. Tapi di sisi lain tentu nggak bisa kita pungkiri banyak praktik-praktik ekonomi baik itu dilakukan oleh masyarakat ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang rasanya spiritnya nggak sejalan sama spirit Ramadan. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Arianto, pandangan Pak Arianto gimana Pak? Ya, tadi yang kita sudah sampaikan tadi beberapa itu praktek-praktek yang memang dilarang. Ya. Dan saya kira kalau dari sisi keberkahan itu ya menaikkan harga secara tidak wajar, nimbun barang, ya mungkin dia dapat tuh uangnya gitu ya, dapat dalam arti nilai uang gitu, tapi keberkahan dari rezeki yang diperoleh itu bisa jadi hilang gitu ya, atau malah menjadi mudarat tuh, bukan berkah gitu ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa aktivitas yang memang kita selaraskan ya dengan fenomena Ramadan kita. Jadi kalau kita lihat ya Ramadan ini kan semangatnya memang berbagi. Mungkin topik kita memang ini efisiensi dan berbagi. Kenapa itu efisiensi? Kita di Ramadan itu makan cuman 2 kali, yang biasanya 3 kali. Ya, di sarapan kita ganti sahur. Kemudian makan malam diganti dengan berbuka. Makan siangnya nggak ada. Ya, ini saving ya, penghematan atau efisiensi. Efisiensi ini kalau kita sadari, kalau semangatnya harus kita bagi. Coba kalau satu orang makan siangnya senilai 20.000, kalau kali 30 udah 20 kali 30 600.000 ya. Betul. Sebulan. Itu satu orang. Kalau satu keluarga berarti 604 misalnya 2,4 juta. 2,4 juta ini kalau diinfakkan saja atau disedekahkan atau digunakan berbagi kepada yang lain, ini luar biasa nih potensi di penghematan makan siang nih, ya. Jadi kalau pemerintah punya program makan siang gratis nih, kita punya penghematan makan siang selama sebulan. Iya kan? Betul. Penghematan kita makan siang sebulan ini, tapi jangan diubah tuh, makan siangnya digeser di jamak. Apa tuh? Di jamaknya jamak ke takdim sama jamak takhir. Jamak takdim itu ditaruh juga di sahur. Tapi ditaruh juga di saat buka, di double gitu. Nah, itu jamak takdim itu biasanya sekali aja kan. Kalau ini keliru tuh. Itu nggak sesuai dengan Ramadan tuh. Jadi semangatnya memang Ramadan itu ya mengurangi konsumsi sebenarnya, ya. Walaupun kemudian terjadi peningkatan penjualan dan sebagainya, itu semangatnya berbagi. Jadi yang mungkin masyarakat yang tidak pernah makan daging, makan ikan sebagainya, di bulan Ramadan ini kita kasih itu makanan-makanan kita dari makan siang itu untuk mereka, kita bagi gitu ya. Jadi itu spirit Ramadan yang efisiensi dan juga berbagi. Efisiensi dari kita nggak makan siang kan. Jangan makan siangnya tadi ditaruh di double di sahur sama ini ya. Jadi makan sahurnya yang wajar aja sih sebenarnya. Jadi konsep puasa kita kan kalau sahur ya, bahkan kalau lihat cara sahurnya Rasulullah, para sahabat itu ya hanya seteguk minum segelas air sama kurma. Ya biasa. Karena ini standarnya supaya semua orang bisa berpuasa seperti Rasulullah. Karena kalau puasanya cuman makan ya kalau di Arab memang kurma, kalau di kita ya identiknya nasi, tapi nasinya lebih sedikit daripada biasanya harus ya. Karena standarnya standar orang miskin nih ya. Standar sahur itu standar untuk orang yang memang sederhana sekali, tidak bermewah-mewah. Jadi
Nah, kalau berbuka itu juga sebenarnya standarnya tidak berlebihan ya, tidak bermewah-mewahan juga, yang sederhana ya. Jadi itu tuntunan yang menurut saya terjadi penghematan, makan siang tidak digeser ke sahur dan tidak pula digeser ke saat berbuka. Betul. Jadi itu lebih nanti kita bagi. Ya baginya dalam bentuk sumbangkan ke infak ke masjid, masjid kemudian menyalurkan pada fakir miskin ya, membuka acara buka bersama atau mengundang anak yatim berbuka dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan luar biasa sebenarnya ya. Betul. Jadi kalau bisa disimpulkan ini jadi bulan Ramadan jadi momentum untuk tadi ya Pak Rianto bilang momentum untuk yang masyarakat menengah ke atas dia saving. Saving. Dan Betul. dia nanti akan memberikan hasil savingnya tadi menyalurkan ya untuk pemerataan ekonomi ke masyarakat. Nah ini kalau diorganisasikan dengan baik, kalau di pengurus masjid ya, kalau bisa mengorganisasi lingkungannya ini, betul. datangin nih satu RT atau Pak RT, tuh RT itu didatengin, oke, kita makan siangnya dihemat ya. Tiap hari terjadi penghematan 50.000 satu keluarga misalnya ya, 50.000 lah, nggak usah 100 ya, tadi 25 kan kalau jajan di warung, atau 20.000, 50.000 kalau satu RT ada 40 warga, 50.000 kali 40 berapa Mas? 2 juta. 2 juta rupiah satu RT itu penghematan. Itu kalau dibagikan pada mereka yang mungkin tidak mampu ya, itu sudah bisa membeli berapa box makanan bergizi ya. Mungkin jarang disentuh juga mereka yang kekurangan gitu. Sehingga ini juga jadi momentum. Ini perlu nih kayaknya perlu ada ide-ide bagaimana memberdayakan potensi penghematan makan siang ini ya di lingkungan masing-masing. Terutama bisa aja dipelopori oleh masjid-masjid nih. Masjid-masjid di Indonesia ada berapa juta masjid kita, potensinya luar biasa, dan mekanismenya itu pemerataan juga. Jadi masjid itu membuat dari yang kaya, yang mampu, kemudian disalurkan pada yang tidak mampu kan. Jadi pemberdayaan. Syukur-syukur nanti infak ini dikelola dengan baik, walaupun masih ada dana zakat juga yang dikumpulkan oleh unit pengumpul zakat di masjid-masjid ya. Tetapi kalau ini dikelola jadi potensi yang luar biasa ya, itu bisa digunakan untuk pemberdayaan. Misalnya nanti orang yang miskin itu diberikan pelatihan, untuk pelatihan-pelatihan. Misalnya kasih keterampilan apa, bisanya apa. Misalnya, oh saya pengen dari servis AC. Wah, dikasih keterampilan, dibelikan alat untuk servis AC. Mereka jadi punya pekerjaan yang baru, punya penghasilan nanti. Jadi produktif ya. Jadi program-program seperti ini nih perlu nih, kayaknya perlu dipikirkan ke depannya bagaimana dana masyarakat yang besar ini ya pakai ini aja dulu ini kan dari bawah ya. Jadi dari masyarakat. Saya kira potensi kita jarang nih program-program pembangunan pemerintah yang sebenarnya bisa melalui kolaborasi dengan masjid-masjid Pengentasan kemiskinan tuh kalau dengan melibatkan banyak masjid ya, banyak masjid-masjid sukses kalau di dalam konteks pemberdayaan masyarakatnya. Coba kalau kita lihat misalnya Masjid Jogokaryan misalnya, itu kan potensi mereka bisa berdayakan masyarakat di sekitarnya, dan orientasi untuk pengentasan kemiskinan juga didorong cukup kuat. Jadi mungkin itu perlu sesi khusus nanti kelihatannya membahas bagaimana masjid jadi ujung tombak pengelolaan potensi zakat, infak, sedekah masyarakat untuk pengentasan kemiskinan misalnya ya, atau ya untuk pemberdayaan masyarakat ya, bagi yang nggak mampu tadi itu diberikan pelatihan-pelatihan, diberikan supaya punya keterampilan sehingga mereka jadi punya penghasilan yang tetap meningkat kehidupannya. Itu Mas Ali. Sepakat saya Pak Rianto, justru ini bisa membantu program pemerintah juga Pak, pengentasan kemiskinan juga. Karena rasanya kalau kita bicara masalah pengentasan kemiskinan ya kan bukan peran pemerintah juga, ada peran masyarakat ya, civil society di sana. Dan yang dari Pak Rianto jelaskan dari adanya
momentum Ramadan ini ada potensi efisiensi, ada spirit berbagi, lalu ada zakat juga di sana. Rasanya ini bisa berdampak besar ya untuk Iya. pengentasan kemiskinan tadi. Betul. Jadi ini cuman memang pengorganisasian Betul. ya, potensi masyarakat, dan ini masyarakat melakukan dengan spirit ruhaniah ya. Ya. Spiritnya bukan, jadi orang tuh berbagi, beda dengan misalnya kalau kita ke pemerintah kan bayar apa itu retribusi atau bayar pajak atau apa. Kalau ini zakat, infak, sedekah, ini spiritnya spirit keagamaan. Iya, Jadi setuju. didorong oleh lebih dalam tuh daripada sekedar apa kewajiban, tapi berharap lebih dari itu ya masyarakat kita. Dan ini tinggal pengorganisasiannya, maksudnya ini terutama dari tahun ke tahun kan ini ya mungkin memang sudah ada beberapa contoh yang bagus ya di masjid-masjid yang orientasinya ke pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan dana zakat, infak, sedekah yang dari masyarakat cukup besar ini untuk mengatasi berbagai permasalahan, terutama masalah kemiskinan ya, sehingga di masjid itu atau di sekitar masyarakat kita, di apa itu di sekitar masjid ya, itu ya nggak ada lah nanti kalaupun ada yang miskin mungkin ya hidupnya nggak perlu khawatir karena mereka kalau zaman Rasulullah kan Baitul Mal, itu masjid itu juga fungsinya juga harusnya sebagai Baitul Mal, di samping peribadatan ya ada Baitul Quran, Baitul Mal juga gitu. Jadi tempat untuk jadi tadi masjid itu fungsinya untuk sebenarnya distribusi ya, pemerataan dari yang mampu kepada yang tidak mampu tadi. Terutama di Ramadan ini kan kewajiban mulai bayar zakat dihitung tuh, zakat mal ya. Jangan lupa nanti bayar zakat nih sebelum jatuh selesai Ramadan, terutama biasanya bayar zakat di Ramadan ya. Iya, di Ramadan. Mas Ali ya. Itu Islam tuh luar biasa. Cara membuat instrumen untuk distribusi supaya kekayaan tidak terkonsentrasi di salah satu orang. Jadi orang kan ya, sahabat ada tuh yang kaya tapi tidak pernah bayar zakat. Karena nggak pernah nyampe nisabnya. Iya. Itu selalu diinfakkan, selalu diinfakkan. Jadi selama setahun nggak pernah ngendap sampai melebihi nisab tadi. Jadi itu juga bagus gitu. Tapi yang kebetulan sudah punya aset dalam bentuk tadi ya, tabungan mungkin. Kalau aset yang lain nggak kena ya, kayak mobil kan nggak kena, rumah juga nggak, karena itu dikonsumsi. Jadi yang penghasilan, terutama kalau yang nanti yang tani bayar zakat, ada zakat pertanian. Nanti yang dagang ada zakat perdagangan ya kan, dan sebagainya. Ini kayaknya nanti perlu bahas zakat sendiri. Sesi terpisah. Ya. Jadi emang betul ya, ada dampak besar sekali dari zakat ini juga. Baik, seru banget nih Pak Rianto. Sebelumnya thank you banget Pak Rianto udah berbagi cerita, membuka wawasan dan kesadaran kita bahwasanya ekonomi Ramadan ini bisa membawa berkah yang begitu banyak. Ya, tadi Pak Rianto nyebut beberapa aspek seputar efisiensi dan berbagi. Kalau kita sekarang kenalnya efisiensi anggaran ini beda ya Pak ya? Beda. Efisiensi makan siang. Betul, efisiensi makan siang tadi. Dan disalurkan untuk berbagi, dan ini bisa membantu program pemerintah juga untuk pengatasan kemiskinan dan juga pemerataan ekonomi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Rianto untuk insight dan perspektifnya. Dan jangan lupa teman-teman semua, saya mau mengingatkan untuk follow dan subscribe YouTube LPM FBUI dan kanal media sosial LPM FBUI lainnya, dan nantikan episode Keran Kajian Ekonomi Ramadan selanjutnya. Terima kasih Pak Rianto. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.